Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Widarangkusuma dengan NIM 1030124001001 dari kelas IF 4810 Program Studi Informatika. Saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia sistem komputer, yaitu memori sekunder. Memori sekunder adalah komponen kunci yang berfungsi untuk menyimpan data dan memungkinkan akses data yang tidak sering digunakan. Melalui presentasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu memori sekunder, berbagai teknologi penyimpanannya, seperti hard disk drive (HDD), solid state drive (SSD), dan media optik. Kita juga membahas teknologi RAID, dan bagaimana penerapannya di dunia nyata. Mari kita mulai. Untuk memahami memori sekunder dalam sistem komputer. Memori sekunder adalah jenis penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dalam sistem komputer. Berbeda dengan memori primer, misalnya RAM, yang berfungsi sementara dan volatile. Memori sekunder memiliki karakteristik sebagai berikut. Penyimpanan permanen, data tetap tersimpan bahkan ketika komputernya dimatikan. Lalu kapasitasnya besar. Memori sekunder umumnya menawarkan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan memori primer. Lalu ada lagi aksesnya yang lebih lambat. Akses data di memori sekunder itu biasanya lebih lambat dibandingkan memori primer. Contoh perangkatnya itu di memori sekunder termasuk HDD, SSD, USB flash drive, dan media optik seperti CD dan DVD. Menggunakan memori sekunder yang sangat penting untuk backup data, penyimpanan arsip, dan data yang tidak perlu diakses secara cepat. Hard disk drive (HDD). Sini kita akan memahami lebih dalam lagi HDD-nya. Definisi HDD itu adalah memori sekunder yang umum digunakan untuk penyimpanan data. Teknologi penyimpanannya menggunakan penyimpanan magnetik pada piringan berputar untuk menyimpan datanya. Struktur utama HDD terdiri dari piringan, kepala baca atau tulis, dan motor penggerak untuk rotasinya. Kecepatan rotasinya itu berkisar antara 5.400 hingga 7.200 rpm. Kapasitas penyimpanannya, HDD dapat menyimpan data hingga 10 TB atau yang lebih besar lagi. Biaya HDD memiliki biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan SSD. Kecepatan akses datanya, HDD memiliki kecepatan akses yang lebih lambat karena mekanisme fisiknya yang sangat terlibat. Kelebihan HDD, kapasitasnya besar dan biayanya rendah membuat HDD pilihan populer untuk penyimpanan datanya. Dan sedangkan kekurangan HDD itu kurang ideal untuk aplikasi yang memerlukan akses data cepat seperti gaming. Next, ada SSD, solid state drive. SSD menggunakan memori flash untuk menyimpan data tanpa bagian bergerak. Kecepatan akses datanya itu menawarkan kecepatan akses data hingga 5.000 Mbps. Jauh lebih cepat dibandingkan HDD.
ketahanan terhadap guncangan, SSD lebih tahan guncangan fisiknya sehingga ideal untuk laptop dan perangkat portable lainnya. Ukuran dan konsumsi dayanya itu memiliki ukuran yang kecil dan konsumsi daya yang lebih rendah penting untuk perangkat mobile. Biaya penyimpanannya lebih tinggi per gigabyte dibandingkan HDD. Kapasitas penyimpanannya cenderung lebih rendah, tetapi teknologi terus meningkat. Aplikasi utama SSD ini menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti gaming dan video editing. Next, kita akan menambil lagi pengertian dan jenis penyimpanan optik lain. Definisi penyimpanan optik itu teknologi yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data pada media optik. Jenis media optiknya itu ada CD, DVD, dan Blu-ray. Digunakan untuk distribusi konten multimedia. Kapasitas penyimpanan CD memiliki kapasitas sekitar 700 MB, ideal untuk musik dan data kecil. Kapasitas penyimpanan DVD dapat menyimpan hingga 4,7 GB versi tunggalnya dan 8,5 GB versi gandanya. Kapasitas penyimpanan Blu-ray menawarkan 25 GB versi tunggalnya, sedangkan versi gandanya itu 50 GB untuk konten yang berkualitas tinggi. Kelebihan penyimpanan optik, biaya rendah, dan kemudahan dalam distribusi menjadikannya pilihan populer untuk media. Kekurangan penyimpanan optik, kecuali akses yang lebih lambat dan rentan terhadap goresan fisik yang dapat mengakibatkan kehilangan data. Penggunaan optik sering digunakan untuk distribusi film dan musik meskipun penggunaannya menusuk. Perbandingannya dengan penyimpanan digital yang semakin populer seperti cloud storage. Selanjutnya ada teknologi RAID. RAID itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disks, adalah teknologi yang menggabungkan beberapa disk drive menjadi satu unit logis untuk meningkatkan kinerja dan keamanan data. Berikut ada beberapa level RAID yang umum. Ada RAID 0, meningkatkan kinerja dengan membagi data di beberapa disk tetapi tanpa redundansi. RAID 1, menggandakan data dengan menciptakan salinan identik di dunia disk untuk keandalan. Sedangkan RAID 5 menggunakan stripping dan parity untuk memberikan keseimbangan antara kinerja dan keamanan data. Terakhir ada RAID 10 menggunakan RAID 0 dan RAID 1 untuk mendapatkan kinerja dan keandalan. Penerapan RAID yang sangat penting dalam lingkungan perusahaan untuk menjadi ketersediaannya data dan meminimalkan risiko kehilangan data akibat kerusakan disk. Penerapan teknologi RAID dalam sistem penyimpanan sangat penting untuk meningkatkan ketersediaan dan keamanan data. Beberapa penerapan RAID yang umum antara lain server perusahaan, untuk memastikan data penting selalu tersedia dan terlindungi dari kerusakan disk. Pusat data, RAID digunakan untuk mengelola volume data yang besar dan memberikan backup otomatis. Lalu, sistem keamanan menggunakan RAID untuk menyimpan data dari sistem pemantauan dan keamanan. Lalu, media penyimpanan itu RAID sering digunakan untuk NAS, Network Attached Storage, untuk menjaga data dari kehilangan. Dengan penerapan yang tepat, RAID dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis.
Sebagai penutup, sebagai kesimpulannya, memori sekunder merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Kita telah membahas berbagai teknologi penyimpanan, termasuk HDD, SSD, dan media optik, serta pentingnya teknologi RAID dalam menjaga integritas data. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita dapat mengharapkan peningkatan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, dan keamanan data lainnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang detail. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.